Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan pada malam hari ini bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Engkau kami gak bisa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Boleh kasih tepuk tangan buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Awal April kemarin, saya pergi ke Sumatera Utara. Dan di benak saya, karena saya tinggal di Jakarta, di benak saya kalau mau pergi ke Sumatera Utara, itu terbangnya Jakarta ke Kuala Namu. Di benak saya. Nah, waktu lagi atur-atur dengan teman-teman di Sumatera Utara, tiba-tiba mereka ngomong gini, Bang, acara kita itu di kota namanya Sidikalang. Dan kalau abang mendaratnya di Kuala Namu, itu terlalu jauh ke kota kita. Loh, jadi mesti terbang kemana saya tanya? Di sini tuh ada airport baru bang, di kota Siborong-Borong, nama airportnya Silangit International Airport. Mendaratnya ke situ aja bang. Nah, singkat cerita, waktu terbang akhirnya ke sana, itu waktu tempuhnya juga lebih pendek dibanding Jakarta Kuala Namu. Jakarta Kuala Namu bisa 2 jam lebih, saudara. Jakarta Silangit cuma 2 jam sudah mendarat. Dan yang mengagetkan saya adalah, itu saya nggak akan lupa, itu pukul 10:30 pagi menjelang siang. Waktu keluar dari pesawat, itu suhu udaranya 24 derajat Celcius. Baru pertama kali saya mendarat di Indonesia kedinginan, baru pertama kali. Dan itu smellnya pine trees, bunga-bunga persis kayak di Eropa. Saya percaya itu Sumatera Utara waktu sampai ke terminal, baru percaya. Dengar orang-orangnya pada ngomong. Dengar logatnya mereka, baru percaya bahwa saya lagi di Sumatera Utara. Oke? Nah, zaman dulu, kalau dari Kuala Namu kita ke Danau Toba, itu jalan darat dengan mobil, kalau santai ya saudara, kalau stop ngopi, stop makan, dan lain sebagainya, itu bisa sampai 4-5 jam dari Kuala Namu ke Danau Toba. Nah kemarin dari Silangit International Airport ke Danau Toba, cuman 40 menit sudah sampai. Nah ternyata waktu saya googling ini airport ini yang baru ini, ternyata airport Silangit ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, ya, untuk Sumatera Utara. Kita semua di Pulau Jawa, kita mungkin ngerasanya jalan tol ya saudara. Jalan tol kemarin waktu sepupu kita pada mudik, mau lebaran, saya baca komen-komennya, mereka komennya begini, kebanyakan. Mudik kali ini menyenangkan, tidak menyeramkan lagi kayak dulu. Ya, karena jalan tolnya, rest areanya, itu semuanya bagus-bagus dan enak-enak. Saudara yang familiar sama Sulawesi Utara, zaman dulu Manado Bitung itu 2 jam lebih naik mobil dan jalanannya rusak. Sekarang ada jalan tol baru dong, cuman 30 menit saja sudah sampai Manado di Bitung. Nah, saya nangkap satu hal. Ternyata infrastruktur dibangun untuk membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Karena ada infrastruktur. Nah ternyata surga sudah punya proyek ini.
untuk planet bumi, untuk kita, ciptaannya. Nah, ada orang di Alkitab yang menangkapnya, namanya Rasul Paulus. Saya berdoa Bethany Nginden juga akan menangkapnya. Saudara juga akan menangkapnya pada malam hari ini. Yuk kita lihat sama-sama kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Alkitab catat begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ternyata surga udah punya proyek ini. Dan Rasul Paulus menangkapnya. Dia bilang dengan jelas, sekarang di dalam Kristus Yesus, kita yang tadinya jauh, dibuat menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Dan dia adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan kita. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, namanya adalah perseteruan. Wih. Saya percaya semua saudara yang hadir di doa malam ini sudah pada tahu. Setiap kali ada perdamaian, pasti sebelumnya ada konflik, perkelahian, ada pertempuran, ada peperangan, ada perseteruan. Sebelum perdamaian terjadi. Nah, kita semua tahu bahwa kita ini orang-orang Kristen, kita sempat jadi seterunya surga. Saya percaya semua saudara sudah tahu karena peristiwa di Taman Eden yang namanya dosa. Dosa membuat kita terpisah dari pencipta kita. Dosa membuat kita jadi seterunya surga. Dosa di Taman Eden. Tapi ada satu isu lagi yang jarang dibahas sama orang Kristen. Jarang dibahas di dalam tubuh Kristus. Kenapa kita jadi seterunya Tuhan? Saudara percaya sebelum hukum Taurat disahkan, Tuhan itu selalu mau dekat sama ciptaannya. Saudara percaya itu? Oke, yang amin cuma 5 orang. Saudara mesti percaya bahwa Tuhan kita selalu mau dekat dengan ciptaannya. Dia selalu mau dekat dengan saudara dan saya. Makanya namanya Immanuel. Dia menyertai kita. Yesus mengulang waktu dia mau naik ke surga. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Nah, ini nature-nya Tuhan. Tuhan selalu mau jalan dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau dekat sama ciptaannya. Dan saya mau yakinkan saudara-saudara, Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan gak pernah berpihak dengan yang lain. Tuhan selalu jalan bersama-sama dengan kita karena nature-nya seperti itu. Bahkan saya mau yakinkan saudara, Tuhan berpihak sama pendosa. Makanya dia mau datang, dia mau mati buat para pendosa. Dia mau mati buat saudara dan saya. Kita bisa lihat, saudara bisa lihat nanti di rumah ya. Ceritanya Abraham. Abraham 2 kali bohongin raja namanya Abimelek. So he was a liar. Abraham adalah pembohong. Dia bohongin Raja Abimelek yang raja ini tidak jahat. Raja ini adalah raja yang baik hati. Cuman karena Abraham insecure, takut Sarah diambil sama Abimelek sebagai gundik atau istri simpenan atau selir, Abraham mulai bohong. Dia bilang sama Abimelek bahwa Sarah itu adiknya, bukan istrinya. 2 kali. Tapi anehnya, waktu Abimelek lagi tidur, Tuhan muncul dalam mimpi. Mimpi raja ini, Raja Abimelek. Dan Tuhan bilang ini, you are a dead man. Kamu mati. Wih, saya sampai baca ulang. Perasaan yang bohong itu Abraham. Abimelek baik-baik aja. Tapi Tuhan berpihak sama Abraham. Nah sekali lagi ini adalah nature-nya Tuhan kita.
yang namanya adalah Immanuel. Bangsa Israel, banyak bukti saya saudara. Waktu keluar dari Mesir, kerjaan mereka itu cuman komplain. Saudara tahu komplain? Kita juara 1 soalnya gini-ginian. Kerjaan mereka komplain, dan complaining is a sin. Komplain itu dosa saudara. Tapi Tuhan selalu deketin bangsa Israel. Mereka komplain, gak ada air minum, kita akan mati. Dikasih air sama Tuhan. Mana ini, gak pernah ada breakfast, gak pernah ada soto gubeng. Dikasih mana, every morning. Di drop dari surga, on time, every morning. Dan mereka kalau jalan di malam hari, Tuhan deketin mereka, bentuknya tiang api. Mereka jalan di siang hari, Tuhan deketin mereka. Itu nature-nya Tuhan sekali lagi. Tuhan deketin mereka, bentuknya tiang awan. So Tuhan selalu gak pernah berseberangan sama ciptaannya. Oh ciptaannya kok. Dia gak pernah berseberangan sama saudara dan saya. Dia selalu ada di pihak kita. Sampai ke peristiwa ini. Yuk kita buka sama-sama. Ini salah satu alasan kita jadi seterunya Tuhan. Keluaran 19. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Keluaran 19. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa ini diperintahin ya sama Tuhan untuk kasih tahu ke bangsa Israel. Nah, Musa panggil nih tua-tua Israel, Musa presentasi. Ini loh, Tuhan ada perintah. Lalu di ayat ke-8 jelas, bangsa itu menjawab dengan serentak. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saudara mesti tahu, saya membaca ayat ini sudah semenjak saya ada di sekolah minggu di gereja. Saya udah baca ayat ini. Ya, Keluaran 19 ayat yang ke-8. Saya dari dulu berpikir bahwa jawaban orang Israel adalah jawaban ketaatan. Mereka mau taat. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tapi ternyata, kalau saudara pelajari dari bahasa asli, saudara pelajari dari banyak tafsiran, saudara pelajari dari banyak literatur-literatur yang ada, ternyata jawaban bangsa Israel ini bukan jawaban ketaatan. Tapi jawaban bangsa Israel kepada Musa adalah jawaban kesombongan. Ingat ini baik-baik. Mereka bukan taat. Mereka ternyata sombong. Kalau pakai gestur tubuh, kira-kira mereka jawabnya gini, firmanin aja, kita bisa buat. Segala yang difirmankan oleh Tuhan, kami akan lakukan. Wih. Ternyata isu ini jarang dibahas di dalam tubuh Kristus. Kenapa Tuhan kayak ada distance? Tuhan ada jarak. Ingat tadi kita udah bahas, Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan mau dekat sama ciptaannya. Tiba-tiba waktu orang Israel menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bangsa Israel berpikir, karena performance, Tuhan akan dekat sama mereka. Karena semua usaha mereka, karena semua apa yang mereka buat, apa yang saya kerjakan akan menarik Tuhan dekat dengan saya. Be careful. Ini pemikiran yang berbahaya sekali. Dan sampai hari ini banyak sekali orang Kristen merasa, oh karena saya rajin doa pagi, Tuhan kasih saya tender Pak. Oh karena saya pelayanan, karena saya bawain firman. Karena saya komit di dalam tubuh Kristus. Tuhan makanya sayang sama saya, tidak sayang sama koko saya. Hati-hati kalau di hati kita udah ada kalimat-kalimat seperti itu. Be careful. Itu bukan dari Tuhan.
Dan ini adalah legacy, warisannya orang-orang Israel. Mereka selalu percaya karena their works, karena usaha mereka, Tuhan akan sayang sama mereka. Ini kebawa ke orang-orang Kristen sampai hari ini. Kita selalu berpikir, wah, usaha saya diberkati Pak, karena saya rajin ke gereja. Saya mau katakan buat Bethany Nginden, usaha saudara diberkati sama Tuhan, bukan karena saudara yang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Bukan karena usaha kita. Bukan karena performance kita. Karena memang Tuhan yang baik sama kita. Kalau kita menyamakan, wah berkat Tuhan materi ini dan lain sebagainya, proyek saya banyak yang goal, orang-orang yang gak kenal Tuhan, mereka lebih luar biasa dibanding kita. Tapi sekali lagi kita selalu punya pemikiran karena usaha, karena kekuatan saya. Kita lihat bahwa Tuhan gak senang sama jawaban ini. Kita lihat Keluaran 19 ayat 12 dan 13, coba lihat. Karena orang Israel jawab Musa ya. Musa kasih tahu jawabannya sama Tuhan. Keluaran 19 ayat 12 dan 13. Ini dia. Tuhan tiba-tiba ngomongnya begini. Sebab itu haruslah engkau memasang batas. Bahasa Inggrisnya border. Ingat tadi tembok pemisah. Ya. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ini jawaban Tuhan. Tuhan ternyata gak senang sama jawabannya orang Israel. Dan Tuhan kasih tahu buat Musa, pasang border. Pasang batas. Kalau saya pakai terjemahan bebas, oh kalian merasa bisa. Oke, here's the deal. Saya kudus, jauh-jauh. Ada batas. Jangan coba deket-deket. Kamu deket, sentuh kakimu saja. Di kaki Gunung Sinai, kamu akan mati. Binatang piaraanmu juga. Jangan coba-coba mendekat. Ingat tadi kita bahas, Tuhan selalu mau bersama-sama dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau dekat dengan ciptaannya. Allah kita dia namanya Immanuel. Dia selalu mau dekat dengan kita. Dia gak pernah berseberangan dengan kita. Tapi waktu orang Israel menunjukkan kesombongan mereka, kami bisa. Firmanin aja, kita bisa. Ternyata Tuhan gak seperti itu. Dan saudara tahu what happened next? Saudara tahu the next chapter Keluaran 20? Apa yang disahkan sama Tuhan? Hukum Taurat. Ada 10 aturan. Di Keluaran 20 gak ditulis, tapi saudara bisa membacanya di Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Ya, hukum Taurat ada 10. Ngelanggar satu, ngelanggar semua. You guilty of all. Jadi kita cuma gak hormat nih sama orang tua, kita sama dengan pembunuh, kita sama dengan penzinah. Kita ngelanggar satu, ngelanggar semua. Dan saudara mesti tahu, selama 1500 tahun, orang Israel di bawah hukum Taurat, mereka semua gagal. Even the greats gagal, Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Sampai Yesus datang. Yesus datang, saudara mungkin masih ingat, dia pernah khotbah di bukit. Waktu Yesus khotbah di bukit, hukum Taurat di-upgrade. Udah susah kan? 10 itu udah susah, ngelanggar satu, ngelanggar semua. Di-upgrade sama Yesus. Yesus bilang gini, kamu pernah dengar aturan jangan berzina? Well, saya katakan kepada kamu, you just undressing a woman in your mind. Ya, kamu sudah ingin sama seorang wanita, di dalam hatimu, kamu sudah berzina. Kamu hanya benci sama saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Di-upgrade. Orang Jakarta bilang, mateng loh. 10 aja semua gagal, di-upgrade. Kok Yesus jahat sama saya?
Kok Yesus kasih aturan yang saya nggak bisa buat? Jangan gitu nerimanya. Malam hari ini kita semua mesti menerimanya begini. Kita semua perlu sama Tuhan Yesus. Yesus mau kasih tahu kita semua, tiap detik bukan cuman ada masalah doang. Kita cari Yesus. Tapi tiap detik kita perlu Tuhan Yesus. Saudara mesti tahu, saya tadi on the way ke gereja saudara. Saya masih deg-degan. Istri saya WhatsApp, kenapa kamu deg-degan? Kamu udah 27 tahun bawain firman Tuhan. Kenapa deg-degan? Saya mau kasih tahu saudara, deg-degan itu bagus. Itu tandanya kita ngerasa gak bisa, cuman Tuhan yang memampukan saya. Jangan merasa, saya udah ngerjain kerjaan yang sama 20 tahunan lebih. Ya, saya perlu Tuhan kalau ada masalah aja. Tuhan Yesus jadi ban serep. Saya bisa, saya udah ngerjain ini udah lama, saya udah pengalaman. Jangan pernah ngandalin kepintaranmu. Jangan pernah ngandalin pengalamanmu. Jangan pernah ngandelin hikmatmu sendiri. Andalkan Yesus setiap detik dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Saya akan kembali ke infrastruktur. Rasul Paulus menangkapnya dengan istilah yang berbeda. Dia menggunakan istilah bukan infrastruktur tapi pelayanan pendamaian. Membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Yuk kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21, Alkitab catat begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara semua mesti tahu, dan mungkin juga saudara sudah tahu bahwa setiap ada proyek infrastruktur, selalu ada 3 pihak. Ingat ini baik-baik. Yang pertama inisiator. Yang kedua mediator. Yang ketiga komunikator. Oke, di Indonesia. Inisiatornya jelas pemerintah pusat. Lalu kalau pemerintah pusat sudah membidik sebuah daerah, biasanya pemerintah pusat akan kirim mediator. Biasanya yang dikirim menteri yang rambutnya uban semua itu, yang jago main drum. Namanya Pak Basuki. Dikirim sama pemerintah pusat. Kerjaan dia paling ribet saudara. Dia mesti bebasin tanah, dia mesti yakinin warga untuk percaya sama pemerintah pusat. Ya, dia harus duduk sama pemuka-pemuka adat dan seterusnya. Kerjaannya paling ribet. Dan pemerintah mengharapkan warga, masyarakat yang memakai proyek itu, waktu proyek itu udah jadi, akan menjadi komunikatornya. Kayak saya tadi. Saya cerita soal airport Silangit. Ya, cerita saya breakthrough. Kelihatan beberapa saudara langsung mau cek Traveloka, kelihatan. Ya, nanti aja habis kebaktian ceknya. Nah, saya ceritanya breakthrough karena saya mengalami. Bukan katanya. Bukan lihat di Google. Tapi mengalami Silangit International Airport. Makanya saya bisa cerita. Dan cerita saya valid sekali. Karena pengalaman. Di dunia F&B, food and beverage, ada istilah yang terkenal namanya adalah let your network work.
Itu istilah di dunia restoran, dunia food and beverage, makanan dan minuman. Saudara kalau ke restoran, dan saudara tiba-tiba suka sama makanannya, apa yang orang buat hari ini? Biasanya kita foto itu makanan, cekrek. Terus kita posting kan? Kita posting pakai caption. Captionnya gini, guys, ini enak parah. Betul? Terus restorannya kita tag nggak? Kita tag. Saya mau tanya, customer saudara itu yang makan ke restoran saudara, mereka kerja buat saudara? Tanpa mereka sadari, yes, nggak dibayar lagi. Let your network work. Mereka nggak dibayar, tapi mereka mau promoin produk saudara. Karena apa? Mereka mengalami, beda sama waiters. Waiters kalau saudara datang ke restoran, saudara tanya, makanan yang rekomen yang mana? Dia akan pilihin yang paling mahal. Ya, supaya dia dapat intensif. Beda orang yang cuma tahu product knowledge, orang yang cuma tahu ini itu dan lain sebagainya, sama orang yang mengalami, beda. Orang yang mengalami, mereka akan jadi a good communicator. Mereka akan menyampaikan berita dengan baik. Karena ngalamin. Nah ternyata di 2 Korintus 5 sama ada 3 pihak. Yuk lihat lagi ayat 19. Masih 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sama, ada 3 pihak. Ya, inisiatornya Allah. Dia mendamaikan dirinya dengan dunia. Ini bahasa Yunaninya katalasso. Jadi Allah ini kata kerja ya, dia yang mendamaikan. Dia nggak didesak oleh siapapun, dia nggak disuruh oleh siapapun, ya, dia sendiri yang initiate. Mau berdamai, mau meruntuhkan tembok tadi. Meruntuhkan pemisah tadi. Terus, surga kirim mediator. Kristus Yesus. Kerjaannya paling ribet. Dia bukan bebasin tanah, dia bebasin saudara dan saya dari dosa. Dia pengen kita percaya sama dia. Yesus. Nah, kita yang mengalami didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan surga. Kita akan jadi a good communicator. Rasul Paulus katakan, berita pendamaian itu dipercayakan bagi kami. Kita dipercayakan berita damai. Nah seringkali yang saya ketemu di dalam kekristenan, orang tua rajin ke gereja, anak-anak jadi males ke gereja. Orang tua pelayanan, anak-anak jadi benci sama pelayanan. Di Betani nggak ada. Di Jakarta banyak banget kayak gini. Orang tua jadi aktivis di gereja, tiba-tiba keluarga mereka jadi nggak dekat sama mereka. Nah, yang kita bangun tuh apa? Kita membuat yang jauh jadi dekat nggak sama Tuhan? Dengan kita datang ke gereja, dengan kita ikut pemuritan, ya, dengan kita melayani mungkin dan lain sebagainya, kita buat keluarga kita, nggak usah yang lain dulu, keluarga kita jadi dekat nggak sama Tuhan? Kita bangun infrastruktur nggak? LGBT ketemu kita, menjauh atau mendekat sama Tuhan? Orang yang berdosa ketemu kita, menjauh atau mendekat sama Tuhan? So, kita bisa jawab masing-masing. Semua pertanyaan ini. Karena sekali lagi berita damai itu dipercayakan buat kita. Bukan berita yang gak damai. Bukan nakut-nakutin orang. Kamu dosa, kamu neraka kamu. Ya, kamu buffalo gathering. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kumpul kebo, salah ya bahasa Inggrisnya ya. Kamu neraka pasti kamu. Itu gak damai, kita cuma nakut-nakutin orang. Dan orang kalau takut jadi munafik. Gak jadi dirinya sendiri.
Beda sama orang dengar berita damai, beda. Saya ngomong kayak gini karena saya dari kecil selalu ditakut-takutin. Gereja, Tuhan udah mau datang loh. Gak datang-datang loh. Tapi saya ditakutin kayak gitu. Jadi image saya soal Tuhan, itu saya ketakutan. Dan banyak orang seperti itu, gak baca Alkitab, ketakutan. Saya mau ajak Bethany Nginden. Kalau gak baca Alkitab, jangan ketakutan. Tapi kita harus baca Alkitab karena kita punya rasa lapar dan haus. Bukan karena performance. Bukan supaya Tuhan lihat saya baca Alkitab. Bukan begitu. Tapi kita punya rasa lapar dan haus sama kebenaran firman Tuhan. Makanya mau baca. Saya mau cerita sedikit buat saudara. Saya dari kecil seneng banget lihat orang masak. Dari kecil. Ya, saya rasa kakak saya juga, saudara atau kakak saya, pokoknya perbedaan kita di kepala. Dia rambutnya almarhum. Ya, kita seneng. For me, buat saya, Master Chef itu mama saya, bukan Gordon. Gordon itu marah-marah kalau ada kamera. Mama saya dari dulu dapurnya nggak pernah ada kamera, udah marah-marah. Jadi buat saya, Master Chef itu mama saya. Nah, singkat cerita, waktu masuk SMP, satu SMP, ada ekstrakurikuler. Yang pertama basket, yang kedua apa segala macam. Saya hampir lingkarin tuh basket. Tiba-tiba nomor berapa gitu saya ngeliat tata boga. Wih, nggak mikir lagi saya lingkerin itu. Saya mau ikut. Tata boga. Dan saudara mesti tahu waktu kelasnya dimulai ternyata lakinya cuma 2, yang lain perempuan semua. Cuman saya sama teman saya laki satu lagi. Nah, satu kali kita ditugasin. Nama tugasnya plating. Dandanin piring. Kita ditugasin. Terus menu di tengahnya adalah nasi goreng. Wih, saya excited dong. Ya, jadi waktu dijemput nih, singkat cerita dijemput sama papa, saya bilang, "Pak, ke Gunung Agung dulu, Pak." Ini karena tokonya mau tutup, jadi saya sebut nama tokonya. "Pak, ke Gunung Agung dulu, ngapain? Mau beli buku, Pak, soal dandanin piring." Ya, papa saya akhirnya ke toko ini dulu, kita cari, ketemu bukunya. Sampai di rumah ditanya sama mama, "Kok baru pulang? Telat pulangnya." Zaman dulu nggak ada Sherlock soalnya kan. "Iya, ini Jesse mau ke Gunung Agung dulu beli buku." "Buku apa?" mama saya nanya. "Ini mah dapat tugas soalnya untuk dandanin piring. Jadi aku mau beli buku ini." "Oh, tugas. Emang yang mesti didandanin apa?" Saudara tahu, karena saya over excited. Karena saya senengnya tuh berlebihan dapat tugas itu. Saya sampaikan berita yang salah ke mama saya. Dia nanya, "Apa yang mau didandanin?" "Gado-gado mah." Tugasnya nasi goreng. "Oh, gampang, nanti mama bantuin." Ya pokoknya singkat cerita bukan saya ngerjain, tapi mama saya ngerjain. Didandanin piring gado-gado, bagus. Berapa hari kemudian waktu kelas tata boga saya bawa ini piring gado-gado ke sekolah. Ya, waktu jam tata boga dimulai saya taruh di depan guru. Gurunya bengong liatnya. "Bagus banget, Jess." Saya hidungnya makin gede. Kembang kempis. Terus gurunya ngomong gini, "Tapi Jess," saudara tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Ya, dia cantik tapi, nah nggak cantik tuh. Dia ganteng tapi nggak ganteng tuh. "Ini bagus banget, Jess, tapi tugasnya bukan ini, Nak." Saudara pernah ngalamin lagi tinggi-tinggi tiba-tiba ngedrop? Ngedrop. Saya tanya sama gurunya, "Tugasnya apa, Bu?" "Tugasnya nasi goreng, Nak, bukan gado-gado." Tadi di kamar hotel saya diingatkan sama peristiwa ini. Seringkali kita berpikir yang kita buat bagus. Ternyata bukan itu suruhannya. Bukan itu assignment-nya.
Kita pikir kita nakutin anak-anak. Wah, itu orang tua kan mesti didik anak-anak. Tapi bukan itu assignment-nya, bukan itu tugasnya. Yang kita harus kasih tahu adalah berita damai, bukan berita yang tidak damai. Seringkali kita salah berita, makanya anak-anak kita nggak mau dekat sama Tuhan. Teman-teman kita menjauh dari Tuhan. Terus berita damai apa Pak Jesse? Yuk, ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Keren banget. Kita dibenarkan oleh Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena our works, bukan karena performance kita. Tapi kita dibenarkan oleh Allah. Saya nggak pernah lupa, anak saya yang nomor 2, namanya Pangeran, waktu dia masih umur 6 tahun. Saya ajak dia ke rumah mama saya. Dan waktu itu dia lagi dalam level yang mau belajar naik sepeda. Nah, saya karena kompleks rumah mama tuh aman, jadi dia naik sepeda umur 6 tahun, saya ngobrol sama mama di dalam rumah. Nah, tiba-tiba, saya lagi ngobrol sama mama, tiba-tiba saya dengar Pangeran teriak dari luar, "Daddy!" Dia teriak. Nada teriaknya tidak ngajakin main. Nada teriaknya minta tolong. Saya lari keluar. Sampai di luar, saya ngelihat Pangeran masih di atas sepeda. Tapi ban depan sama ban belakang sudah di kanan kirinya got. Dan dia miring. Kalau dia lepas, dia akan masuk ke got. Dan gotnya cukup dalam untuk anak 6 tahun. Dan waktu saya datang di luar itu, dia cuman melas lihat saya. "Dad," cuman gitu doang ngomongnya. "Dad." Saya giniin dia, saudara. "Pangeran, kamu naik sendiri. Karena berapa hari lalu saya dengar dari ibu guru, kamu nggak bikin PR bahasa Inggris. Kamu naik sendiri. Kamu kurang perform. Kamu kurang usahamu untuk jadi anak daddy yang baik. Naik sendiri." Saya gitu. Saudara mukanya nggak percaya lihat saya kayak gitu. Saudara tahu waktu dia manggil saya Dad, saudara tahu nggak? Semua nilai raportnya yang merah. Semua piring yang pernah dipecahin sama dia. Semua usil-usilnya sama kakaknya. Hilang di kepala saya. Saya lari ke situ, saya angkat Pangeran. Pangeran selamat, sepedanya yang masuk ke got. Kalau saya bapak di dunia bisa kayak begini, apalagi bapak kita di surga. Dia cinta sekali sama saudara dan saya. Apalagi kalau kita minta tolong sama dia. Sama. Hilang semua. Makanya ini di kesempatan lain kita akan bahas ya. Kalau saudara baca Ibrani 11, saksi-saksi iman. The hall of faith. Pahlawan iman. Semua yang disebut bukan salahnya mereka. Padahal kita tahu semua salahnya mereka. Ada Abraham di situ. Kita tahu, kita bahas tadi, pembohong. Ada Nuh di situ. Kita tahu dia suka mabok. Ya, ada Musa di situ. Ada Simpson di situ. Saksi iman, pahlawan iman dilihat dari waktu kita percaya, kita dibenarkan sama Tuhan Yesus. Surga nggak pernah rekod salahnya saudara dan saya. Tapi yang direkod sama firman Tuhan adalah semua yang kita capai bersama dengan Tuhan. Itu yang direkod. Saya percaya kalau Ibrani 11 diterusin, itu semua akan nambah nama saudara dan saya. Tuhan selalu ada di pihak kita. Nah, saya nih salah satu hobi saya persis sama gembala saudara. Saya senang goes. Nah, saudara mesti tahu, Pangeran sekarang anak saya nomor 2 udah 22 tahun sekarang. 22 tahun. Dia sesekali, nggak selalu, sesekali dia ikut goes. Pernah saya lagi goes sama dia, saya belok. Lagi belok, di kiri saya ada got. Pangeran dari belakang, Dad, hati-hati ada got. Itu namanya tahu diri. Nah itu dia. Dia tahu he got safe waktu dia umur 6 tahun. Dia tahu dia diselamatkan, dia dibenarkan dari situasi
di got itu. Sekarang dia hati-hati, 22 tahun masih hati-hati sama got. Itu namanya tahu diri. Itu yang Yesus mau. Kalau kita percaya kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita percaya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darah Kristus. Tahu diri dong. Jangan jatuh di salah yang sama. Jangan ulang salah yang sama. Hati-hati kalau ada itu. Ada got, hati-hati. Itu namanya tahu diri. Bukan jadi sembarangan, bukan. Kalau pangeran yang 22 tahun, masih anak remaja, bisa seperti itu. Seharusnya kita yang lebih dewasa, seharusnya kita bisa. Bagian terakhir. Kalau saudara mau membangun jembatan ke depan. Jadi people connection. Wih, kayak nama handphone ya. Saudara jadi membuat orang yang ketemu saudara jadi mendekat sama Tuhan. Bangun jembatan, bangun infrastruktur. Jadi pembawa berita damai. Pastikan saudara putus dengan masa lalu. Pastikan. Putus dengan jembatan masa lalu. Pastikan. Berdamailah dengan masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Jangan simpan sakit hati. Jangan luka itu dipelihara. Damai sama masa lalu. Zaman saya dulu masih kecil, kalau papa mama nggak mau terima telepon dari orang, cara kita ngeblok orang zaman dulu, gagang telepon diangkat, gagangnya ditaruh di meja. Nah orang nggak bisa nelpon kita. Itu cara kita ngeblok orang zaman dulu. Nah ternyata kata blok ini, hari ini bermutasi kayak virus COVID. Saudara pernah dengar kata-kata namanya unfriend, unfollow, mute, delete kontak. Pernah dengar? Saya sering ketemu orang Kristen loh. Hari ini kalau gue gak mau lihat lagi muka tuh orang. Saya gak mau lihat lagi muka orang itu. Unfriend. Delete kontak. Teman kita datang, kalau kamu unfollow, orang itu tahu loh. Oke, mute aja, mute. Saya gak mau lihat orang gak mau lihat lagi muka orang itu. Ternyata kita seringkali gak putus sama jembatan masa lalu. Karena yang kita praktekkan bukan forgiveness, tapi neglecting. Neglect, bahasa Indonesianya adalah mentelantarkan. Gak diberesin. Kita unfollow, kita gak lihat muka orang itu, kita aman sebentar. Tiba-tiba bulan ke-6, bulan ke-7 kita papasan sama orang itu di Tunjungan Plaza. Saya mau tanya, kita udah beres? Masih betanduk ternyata kita. Masih ada monsternya ternyata kita di dalam. Karena apa? Kita nggak beresin, kita telantarin. Dengan unfollow, unfriend, block lah dan lain sebagainya. Seharusnya kalau kita lagi kecewa dengan seorang, terluka dengan seseorang. Waktu kecewa itu datang, kalau ingat-ingat biasanya jengkel kan kita. Nah di saat itulah kita harus bilang, Tuhan saya melepaskan pengampunan. Itu namanya pemberesan. Berdamai dengan masa lalu. Selesai? Belum, bulan depan masih ingat. Jengkel lagi. Waktu jengkel, bilang sama Tuhan, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, tiba-tiba saudara papasan sama orang itu, saudara biasa aja, udah gak jengkel lagi. Itu namanya kemenangan dan pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Forgiveness is a process, not happen overnight. Pengampunan itu proses, gak terjadi dalam semalam. Mentelantarkan, neglect, itu terjadi dalam semalam. Karena dia bukan proses, ditelantarin, beresin dong. Saya percaya, waktu kita jadi pembawa berita damai. Saya mau cerita sedikit sebagai penutup. Bulan lalu ada 2 transgender minta dibaptis. 2 orang. 2 loh saudara. 1 aja malaikat bersorak-sorai. Ini ada 2. Seharusnya Bethany Nginden juga ikut berbahagia. Ya. 2 minta dibaptis.
Saya tanya, kenapa mau dibaptis? Mereka jawab, mereka dengar berita damai. Mereka dengar Yesus sayang sama mereka. Lo emang gak pernah dengar? Selama ini gak pernah dengar, pastor. Selama ini yang kita dengar adalah kita dihukum, kita pasti masuk neraka. Lihat, orang kalau dengar berita damai, malah berubah, malah jadi tahu diri. Dibaptis, besoknya gak mau lagi pakai wig. Nggak mau lagi pakai make up, ganteng ternyata. Walaupun masih ngondek. Tapi ganteng. Saya percaya, saya sedang memandang muka-muka the peacemakers malam hari ini. Pembawa damai, karena Yesus sudah katakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Saudara, dimanapun saudara berada, bangun infrastruktur. Buat orang-orang yang di sekitar saudara jadi mau dekat sama Tuhan Yesus. Lakukan itu, pelayanan pendamaian. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara semua.